Seven Habits for Effective People ini juga bisa kita terapkan kok di dalam keluarga kita. Biasanya tapi lebih ke big organization, tapi secara bagian tertentu bisa kita terapkan juga. Nah, ini untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, kita persilahkan Kak Yuli, Kak Ulil untuk memulainya. Monggo Kak Ulil. Terima kasih Bang HP atas kesempatannya ya. Ini sebenarnya ya kita sambil sharing santai lah ya istilahnya. Yes. Buat teman-teman semua yang udah join juga udah bisa join juga terima kasih. Nah tadi Bang HP udah kasih introduction sedikit ya. Memang benar 7 habit for effective people ini nggak cuman bisa diterapkan ke company, tapi juga ke keluarga, bahkan ke diri sendiri gitu. Jadi apalagi di situasi yang sekarang ini kita sangat dibutuhkan banget habit-habit yang seperti ini gitu. Mungkin teman-teman yang ada di sini sekarang bahkan mungkin lebih tahu daripada aku sendiri ya tentang 7 habit ini, karena ini tuh udah lama ya, udah lama banget bukunya diterbitkan oleh Stephen Covey ya. Nah ini objektifnya ya. Jadi kalau kita mau sharing sesuatu kan kita punya tujuan ya, punya objektif. Nah objektifnya sama sih sama judulnya. Jadi kita mau meningkatkan interpersonal skill. Jadi kayak kemampuan interpersonal kita menggunakan 7 habit of highly effective people tadi gitu. Jadi diharapkan setelah kita sharing tentang ini, kita bisa lebih meningkatkan interpersonal skill kita masing-masing gitu. Harapannya seperti itu. Gitu. Next Bang. Ya. Ya. Kemudian pertama-tama mungkin aku mau jelasin tentang apa sih itu habit. Habit itu adalah kebiasaan ya kalau arti yang sederhananya. Tapi habit itu sebenarnya adalah pertemuan antara knowledge, skill, dan desire. Jadi knowledge itu kita semua tahu kan pengetahuan, skill itu adalah kemampuan, kemudian desire itu adalah seperti kayak keinginan gitu, kayak kalau istilahnya di sini want to. Nah di sini aku bikin tiga buletan, kemudian di tengah itu adalah habits-nya gitu. Jadi kenapa sih kita punya kebiasaan-kebiasaan? Itu adalah pertemuan dari pengetahuan, kemampuan, dan keinginan kita. Dan itu akan menciptakan satu habit atau kebiasaan. Next, Bang. Nah, kemudian kita kan tadi bicara tentang menjadi seseorang yang highly efektif ya, yang sangat efektif, yang mempunyai keefektifan tinggi gitu ya. Jadi gimana sih caranya kita menjadi seseorang atau person yang highly efektif di semua bidang gitu. Kita harus mempunyai balance antara karakter dan kompetensi yang tinggi gitu. Jadi karakter yang baik itu adalah dia mempunyai integritas, kemudian dia mature, dan satu lagi dia memiliki abundance mentality atau kelimpahan mental gitu. Jadi mentalnya itu bukan cuma sekedar orangnya baik atau orangnya bagus biasa gitu, tapi dia mempunyai mental yang sangat terpuji istilahnya gitu. Kemudian ditambah dengan kompetensi. Kalau kompetensi ini kan dia didapatkan dari knowledge dan ability yang ability yang sesuai dengan areanya dia gitu. Jadi contoh misalnya nih yang paling gampang ya di antara kita, misalnya Kak Yosi ya, dia punya ability in a given area gitu, yang nggak semua orang mungkin mempunyai kemampuan seperti itu gitu. Nah, dengan karakter yang dimiliki tadi, punya integritas, kemudian dia mature, kemudian dia juga mentalnya berkelimpahan, ditambah dengan knowledge dan kemampuan dia tadi, terciptalah yang namanya trustworthiness, di mana
person ini akan mendapatkan kepercayaan yang besar dari orang lain. Kayak gitu sih. Teman-teman kalau misalnya ada yang pengen nanya langsung aja gitu ya. Misalnya apa ya? Maksudnya apa tuh Kak Ulil gitu? Boleh langsung ya. Next Bang. Oke. Kok nggak muncul? Jalan. You are attempting, bentar. Kayak bantalnya. Ganti posisi, Pak. Cepat, Dek. Sini. Cepat. Aduh, sakit. Window. Lanjut Bang. Teman-teman, ya ini agak kenapa jadi login dan nah kita masuk yang ke 3 ya. Kita langsung masuk ke apa? 7 habit for highly effective people. Jadi apa sih 7 habits yang tadi kita bicarakan itu gitu ya. Oke, the first 3 habits. Jadi 3 habits yang pertama adalah udah next ya Bang? Iya. Ya. 3 habits yang pertama adalah 3 kebiasaan yang pertama. Yang pertama adalah be proactive. Yang kedua, begin with the end in mind. Yang ketiga, put first things first. Ini memang pakai bahasa Inggris ya, cuma nanti aku jelasinnya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi ini adalah 3 habit pertama untuk menjadi orang yang highly effective gitu. Nah, 3 habit yang pertama ini kan ada diagram nih di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat ya. Itu ada tulisannya dependent. Jadi 3 habit yang pertama ini itu adalah keadaan atau paradigma di mana kita itu lahir dan kita memiliki ketergantungan terhadap orang lain untuk saling ketergantungan lah gitu. Kita membutuhkan orang lain untuk 3 habit yang pertama ini gitu. Duduk sini biar sini. Jangan ganggu papa aja tuh, ada bantal. Sini. Kak Cepi lagi marah deh. Coba. Kemudian Bang, next Bang. Bang HP. Yes. Next. Kemudian habit yang keempat, 5 dan 6 itu adalah independent ya. Jadi yang keempat adalah think win-win, yang kelima seek first to understand then to be understood, yang keenam synergize. Jadi di diagram sebelah kanan dia masuknya ke independent, di mana kita bisa membuat our own decision sendiri dan kita bisa taking care of ourselves. Jadi kita bisa apa ya istilahnya independence lah, tidak tergantung gitu. Nah nanti saya akan jelasin satu-satu apa maksudnya gitu. Next Bang. Sebentar. Ada noise suara siapa ya? Aku nggak bisa. Nah ini yang terakhir adalah sharpen the show. Jadi paradigma di mana kita saling bekerja sama untuk mendapatkan habit yang terakhir ini, itu kita namanya interdependence. Kita nggak bisa mencapai sesuatu tanpa bantuan dari orang lain gitu. Terus kita akan jelasin satu-satu dari habit yang pertama. Oh ini aku jelasin sedikit tentang di diagram ini kan ada tulisan tuh private victory atau kemenangan pribadi ya, sama public victory atau kemenangan publik. Jadi ketika kita mampu melakukan 3 habit yang pertama, artinya kita sudah memiliki kemenangan pribadi, di mana kita menang terhadap diri kita sendiri. Kemudian ketika kita sudah mampu melakukan habit 4, 5, dan 6,
kita akan mendapatkan kemenangan publik di mana citra kita di mata publik itu sangat baik gitu. Dan kita akan menghasilkan satu relationship yang sangat efektif terhadap orang lain. Ya. Next Bang, tolong di habit yang pertama langsung Bang. Nah, ini habit yang pertama adalah be proaktif. Jadi di sini ada contoh gambar. Contoh gambar yang sebelah kiri adalah orang yang reaktif. Jadi reaktif ini lawannya proaktif ya. Yang sebelah kanan proaktif. Jadi proaktif itu apa sih? Orang yang proaktif itu seperti apa? Dia menggunakan kebebasan pikiran dia untuk membuat pilihan. Jadi ketika dia mendapatkan satu masalah atau sesuatu keadaan, dia akan membiarkan pikiran dia itu memilih dia harus bersikap seperti apa. Nah, di mana orang yang reaktif itu dia membiarkan keadaan sekelilingnya itu mempengaruhi dia, gitu. Jadi yang paling gampang nih contohnya, contoh yang biasa sehari-hari terjadi ya. Misalnya nih ada suami istri, tiba-tiba di depan rumah mereka itu ada kayak ada orang nabrak sesuatu ya di teras rumahnya gitu, di teras rumahnya. Kemudian si istrinya marah-marah gitu. Terus langsung bilang, wah kamu kurang ajar ya, udah nabrak pagar rumah saya rusak begini. Udah. Sementara si suaminya sikapnya adalah dia menghadapi dengan tenang, kemudian dia melihat kenapa sih orang ini nabrak pagar rumah mereka gitu. Jadi dua keadaan ini sangat berbeda dan itu akan menghasilkan hal yang berbeda, di mana ketika kita menghadapi keadaan ini dengan marah-marah, mungkin orang yang tadi tidak sengaja itu akan memberikan sikap yang juga tidak baik gitu. Jadi misalnya cuman ditabrak aja pun marah misalnya seperti itu. Tapi ketika kita menghadapi keadaan itu dengan sikap yang cool lah istilahnya gitu ya, mungkin orang itu tadi akan, oh ya saya minta maaf karena saya tadi buru-buru sehingga saya tabrak rumah kamu dan saya akan ganti. Mungkin sikapnya seperti itu gitu. Jadi menjadi proaktif ini sebenarnya di keadaan yang sekarang ini sangat penting banget loh. Dimana kita tadi di awal kita ngobrol-ngobrol kan Bang HP, kemudian Kak Tepi semua udah bilang ini sekarang lagi keadaannya sulit. Tadi juga aku udah ngobrol-ngobrol sama Bang Bara juga seperti itu. Dimana orang yang biasanya hidupnya mewah, tiba-tiba dia harus terpuruk. Dan orang yang biasanya hidupnya sederhana juga terpuruk gitu. Bagaimana cara kita menghadapi keadaannya seperti ini? Sikap be proaktif ini sangat perlu. Gitu. Next Bang, untuk lebih jelasnya tentang be proaktif. Bang, itu suara apa Bang? Gimana? Bisa dipungut gitu. Oke, lanjut. Ya. Nah, itu habit yang pertama tadi ya, masih lanjut ya. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita menjadi jadi proaktif lah ya, jadi proactive people. Jadi proactive people itu dia adalah mereka-mereka yang membiarkan diri dia itu memberikan ruang di dalam kepalanya itu untuk responsible ya istilahnya. Jadi memberi respons yang tidak menyalahkan situasi gitu. Nah, sementara orang yang reaktif biasanya dia akan dipengaruhi oleh situasi gitu. Jadi contoh contoh paling gampang lah keadaan COVID ini. Yang paling banyak terjadi termasuk sama saya sendiri adalah potong gaji gitu. Jadi malah ada yang nggak digaji sama sekali kan. Kalau nggak salah saya pernah dengar itu kejadian ada salah satu teman kita juga yang dia tidak digaji sama sekali gitu. Nah, ketika kita dipotong gaji, di mana penghasilan kita biasanya, let's say, misalnya 10 juta,
terus tiba-tiba kita harus dipotong 50%, berarti tinggal 5 juta. Ketika kita menjadi orang yang reaktif, artinya kita akan menghadapi situasi ini dengan marah gitu. Jadi wah nggak bisa dong, masa saya capek-capek kerja, gaji saya cuma separuh, THR saya cuma separuh, terus gimana nanti saya mau ngasih makan keluarga saya mau bayar cicilan, saya mau bayar jula-jula misalnya gitu. Itu ketika kita marah, apakah itu akan mengubah situasi menjadi gajinya balik 100%? Enggak juga kan. Nah, kita harus jadi orang yang lebih proaktif. Jadi kita harus, pertama kita terima dulu keadaan itu. Gimana caranya supaya di dalam diri kita tuh menerimanya dengan positif gitu. Kita harus, oh iya mungkin keadaan sekarang, situasi, company, kalau menggaji kita semua 100%, company akan bangkrut. Terus kalau company bangkrut, terus saya mau kerja di mana? Di mana di company lain pun mungkin keadaannya sama gitu. Jadi kayak yang ketiga ini aku ada tulis ya, your language is a good indicator of how you see yourself. Jadi orang-orang yang proaktif itu biasanya selalu optimis. Dia akan bilang I can, I will, atau I prefer. Jadi dia selalu merasa bahwa diri dia itu mampu menghadapi situasi apapun, dia akan menghadapi situasi itu dengan lebih berpikir positif, dan dia pasti bisa menghadapi itu. Sementara orang yang reaktif, dia akan menggunakan bahasa I can, aku nggak bisa, I have to, dan if only. Jadi dia berandai-andai kalau ini nggak, kalau misalnya nggak COVID gitu, jadi menyalahkan sesuatu gitu. Atau dia bilang aku pasti nggak bisa lah, masa gajiku cuma separuh, mana bisa, aku pasti nggak akan bisa makan gitu. Padahal mungkin ketika dia coba berhemat atau mengurangi budget-budget yang nggak perlu, itu mungkin dia pasti akan bisa menghadapi. Next bang. Oke. Nah ini ada contoh gambar, judulnya Circle of Influence, di mana ketika orang yang reaktif itu dia akan membiarkan keadaan sekelilingnya itu mempengaruhi dia. Sementara orang yang proaktif itu dia membuat keadaan di sekeliling dia itu dia yang mengaturnya dengan pikiran-pikiran. Jadi grow your circle of influence by focus on things you can control. Jadi jangan biarkan keadaan orang lain atau apapun mempengaruhi pikiran kita. Nah ini yang nextnya bang, tolong bang. Ini ada satu kata-kata mutiara ya dari Dr. Stephen R. Covey. Katanya, I'm not a product of my circumstance, I am a product of my decision. Jadi saya bukan produk dari lingkungan saya, bukan produk dari keadaan di sekeliling saya, tapi saya adalah produk dari pilihan saya sendiri. Jadi be proaktif ini adalah kita tidak membiarkan orang lain, lingkungan, keadaan, atau apapun mempengaruhi pikiran kita. Jadi kita yang membuat keputusan sendiri. Ya, terus kalau misalnya nggak ada yang nanya, kita masuk ke habit 2. Habit 2, begin with the end in mind. Ini keren nih, judulnya begin with the end in mind. Artinya kita selalu memulai di dalam pikiran kita apa yang akan menjadi goal kita, gitu. Jadi fotonya di sini kan tulisannya goals ya. Jadi the most effective people shape their own future. Orang yang paling efektif, orang yang punya highly efektif lah, dia selalu menciptakan masa depannya sendiri. Begin with the end in mind itu adalah satu penciptaan mental ya, jadi mental creation, di mana setiap sesuatu atau individu dan organisasi itu, kita selalu punya satu goals. Kita nggak mungkin hidup ini tuh cuman ya kalau istilahnya orang yang nggak serius pacaran tuh apa namanya? Biarkan seperti air mengalir gitu. Jangan mau seperti itu. Apapun kita harus punya goal. Jadi misalnya goal kita apa? Misalnya
kayak Bang HP misalnya, oh goal saya pengen punya satu perusahaan IT yang paling keren di Indonesia, yang dimana semua kliennya adalah perusahaan-perusahaan besar gitu. Atau misalnya kayak Kak Lia gitu, dia goalnya apa tahun ini, Bang Kiki ya tadi ya, Bang Kiki katanya goalsnya tahun ini mau nikah gitu. Jadi setiap orang tuh punya goals gitu. Apakah itu untuk diri dia pribadi ataupun untuk organisasi. Atau organisasi itu bisa jadi satu family. Family itu kan organisasi kecil ya, keluarga. Jadi goal keluarga kita apa? Misalnya contoh nih, misalnya Bang Cos nih, goalnya adalah, oh nanti tahun depan ketika udah nggak ada COVID, saya punya goal mau jalan-jalan ke Paris, bawa Samara sama KR6 misalnya gitu kan. Nah itu goalsnya Bang Cos tuh ya, gitu. Misalnya seperti itu. Nah kita masing-masing harus punya goals. Kita nggak boleh membiarkan diri kita itu mengalir seperti air, itu salah. Semua itu harus punya goals, harus punya tujuan. Next Bang. Ini kelewatan nih. Satu slide. Aku jelasin aja. Oh ya, ini dia. Jadi gimana sih caranya kita setting goals? Bagaimana cara kita untuk membuat suatu cita-cita lah. Yang pertama, apa sih yang penting di dalam hidup kita? Setiap orang punya kepentingan yang berbeda-beda. Misal contoh, what is your important sekarang nih? Contoh misalnya saya gitu, aku. Apa yang paling penting di dalam hidupku? Pasti anak. Gitu. Jadi pasti itu goals-nya itu akan berhubungan sama anak. Tapi ketika kita misalnya apa yang paling penting dalam hidup mulil? Karir gitu. Pasti nanti goals-nya itu akan ke karir. Gitu. Jadi kita setting dulu apa yang paling penting dalam hidup kita. Setiap orang punya kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya Kak Lia, misalnya apa yang paling penting dalam hidup Kak Lia? Mama misalnya gitu. Nah, goals-nya Kak Lia tuh pasti akan berhubungan sama mamanya. Seperti itu gitu. Nah, yang kedua, where do I want to go? Saya mau kemana nih dengan goal saya ini? Gitu. Contoh misalnya, tadi kan aku yang important dalam hidupku itu adalah Enrico misalnya. Aku maunya kemana nih? Mau seperti apa Enrico ini? Aku maunya Enrico misalnya kuliah di ITB misalnya, contoh lah gitu kan. Nah, setiap apapun yang aku lakukan itu akan menuju ke arah supaya Enrico kuliah di ITB. Semua settingnya udah seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga, what does the best look like for me? Jadi apa yang paling the best untuk the best look like itu apa ya? Appearance ya. Jadi penampakan the best apa yang paling kita mau gitu. Jadi misalnya contoh kayak tadi ada orang yang dia paling penting itu pekerjaannya gitu. Yang paling penting pekerjaannya, maka dia akan jadi seperti apa. Misalnya aku mau jadi direktur. Itulah yang paling the best look like untuk aku. Gitu. Jadi dia akan berusaha terus supaya dia menjadi direktur nantinya. Nah yang keempat, how do I want to act? Bagaimana yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan dengan goals-nya tadi? Dan yang terakhir adalah what kind of legacy do I want to leave behind? Jadi legacy apa yang mau kita tinggalkan? Penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya contoh gini, yang paling penting buat saya adalah karir saya. Kemudian saya mau jadi direktur tadi ya. Kemudian saya akan melakukan ini untuk jadi direktur. Nah, apakah habis baterai. Apakah dengan jadi direktur itu sudah menjadi satu legasi yang terakhir buat kita untuk kita tinggalkan kepada keluarga, kepada orang-orang yang kita tinggalkan itu? Apakah itu udah terakhirnya gitu? Atau kita mau menjadi direktur yang seperti apa gitu? Nanti itu akan ada hubungan ke situ juga. Jadi ini set your goals ini benar-benar harus diseriusin gitu.
Jadi nggak cuma sekedar ya udahlah pokoknya nanti aku mau jadi karyawan biasa-biasa aja, pokoknya yang penting aku kerja dapat gaji udah gitu. Itu artinya kita tidak akan menjadi orang yang efektif gitu, nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bang, ini mungkin lebih ke penjelasan yang digambar aja ya, Bang. Yang next Bang, yang gambar. Nah, ini ilustrasinya tentang begin with the end in mind. Jadi, yang pertama adalah mental creation. Jadi, kita ada blueprint di dalam pikiran kita. Ini blueprintnya yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan adalah physical creation-nya. Jadi, yang udah terjadi. Nah, kalau orang bikin rumah, mungkin Bang Kardung ada ya? Kalau orang bikin rumah, dia tuh pasti akan bikin blueprint dulu kan, bikin ini desainnya nih. Ini desainnya seperti ini. Saya mau bikin rumah seperti ini gambarnya. Kemudian direalisasikan dengan tukang. Tukangnya mengerjakan itu, gitu. Nah, yang sebelah kanan itu adalah physical creation-nya. Jadi ini yang terjadi. Sama seperti di dalam hidup kita. Kita harus ada blueprint di dalam hidup kita. Kita mau jadi seperti apa? Kita mau dilihat orang seperti apa, atau kita mau menjadi pribadi yang seperti apa, itu adalah mental creation-nya dulu. Jadi misalnya, tadi kita mau, saya mau jadi direktur. Saya udah ada blueprint, saya mau jadi direktur. Maka, habit-habit yang kita lakukan adalah menuju ke arah kita harus jadi direktur. Nah, ini ada kata-kata mutiara lagi ya, dari Oprah Winfrey. Create the highest, grandest vision possible for your life because you become what you believe. Jadi dari kata-kata ini juga kita juga nggak boleh terlalu bermimpi tinggi gitu. Jadi mental creation kita adalah sesuai kemampuan kita. Tapi orang-orang yang punya mental creation yang sangat confidence, dia mampu melampaui seperti yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Karena kan kita udah pernah sering ya lihat kisah sukses orang yang dulunya nggak punya apa-apa, atau yang misalnya dihina kayak gitu. Ternyata orang itu menjadi sukses gitu. Contoh yang paling gampang banget adalah yang menciptakan SpongeBob. Yang menciptakan SpongeBob itu dulunya pernah mengajukan karakter SpongeBob itu ke perusahaan yang namanya Spontex, di mana saya dulu pernah jadi distributornya ya. Jadi ini cerita dari prinsipal Spontexnya ya. Si yang menciptakan SpongeBob ini namanya siapa sih, lupa. Yang menciptakan si SpongeBob ini, dia mengajukan karakter SpongeBob untuk menjadi karakternya Spon yang bermerek Spontex dari USA. Ditolak mentah-mentah sama si Spontex. Menurut dia ya nggak perlulah punya karakter begitu. Nah, tiba-tiba dia menjual karakter SpongeBob ini dengan cerita-cerita segala macamnya, dan akhirnya SpongeBob sebesar itu sekarang. Jadi itu adalah satu mental creation dari si pencipta SpongeBob ini, bahwa pokoknya nih SpongeBob ini harus berhasil. Aku udah bikin satu karakter yang dimana nanti pasti orang semua akan ngefans sama si SpongeBob ini gitu. Dan ternyata physical creation dia berhasil gitu. Itu dia pasti punya satu goal yang udah dia set, di mana dia akan berusaha terus mengejar cita-cita dia untuk membuat si SpongeBob ini menjadi karakter yang populer. Gitu. Dan contoh-contoh yang lain pasti banyak. Dan aku yakin banget teman-teman di sini juga pasti yang udah berhasil terutama ya, pasti juga punya setting goals yang dari dulu udah dibuat gitu, sehingga berhasil seperti sekarang. Ya, Bang. Teman-teman kalau ada yang mau komen boleh ya. Nah, ini habit ketiga, put first things first. Artinya kita mengutamakan yang paling penting ya, put first things first. Jadi, ya.
lagi jalan slide-nya. Hmm, Itu suara apa ya? yang mana kak? Ada terus gitu mah. Itu udah mood semua belum ya teman-teman? Udah kayaknya. Udah ya. Udah mood. Oke lanjut kak. Ya. Jadi Coba Bang di Hardi yang habit di mute ya. Hmm? Sebentar. Coba Bang Hardi di mute, hilang berisiknya enggak? Bisa nggak ya? Ini udah hilang kok, udah hilang. Oke, lanjut ya. Jadi di habit ketiga ini sebenarnya masalah manajemen waktu. What is your priority? Apa prioritas kita? Ini habit ketiga. Next Bang. Di sini ada diagram. Nah, ini ada diagram yang sebelah kiri itu Q1 important urgent. Kemudian yang di Q2-nya important tapi not urgent. Di Q3 not important tapi urgent, dan di Q4 not urgent dan not important. Nah, ini adalah manajemen waktu di mana semua orang pasti punya masalah di sini. Jadi habit ketiga ini mengajarkan kita mengutamakan prioritas. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa sih beda important sama urgent. Important kan penting, urgent kan mendesak. Jadi important itu adalah sesuatu yang punya value dan itu memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam misi kita tadi. Gitu. Jadi dia sangat penting karena kalau kita tidak melakukan hal itu, maka misi kita tadi itu akan gagal gitu. Jadi punya value, punya nilai yang besar di dalam misi kita tadi gitu. Kemudian apa itu urgent? Apa itu yang mendesak? Mendesak itu artinya dia harus dilakukan saat itu juga. Nah, di sini tuh ada contoh-contohnya ya. Jadi yang urgent itu apa sih? Misalnya ngangkat telepon, itu kan urgent kan. Mendesak dia gitu. Terus apa? Misalnya emergency meeting. Jadi tiba-tiba, oh kita harus meeting nih sekarang gitu. Nah, itu urgent gitu. Terus kalau important apa? Yang important. Yang important tuh misalnya saya harus melakukan satu tugas dari atasan saya, di mana ketika kalau saya nggak melakukan tugas itu sekarang juga, itu mungkin saya dipecat gitu. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana yang harus kita lakukan duluan. Gitu. Seringnya kita salah dalam menentukan important dan urgent ini gitu. Kira-kira teman-teman ngerti nggak nih yang aku jelasin? paham nggak? Paham. Paham ya? Nah, jadi Clear, Kak. jadi Clear. kita bisa apa ya? Bisa menentukan prioritas. Yang mana sih yang mau kita lakukan duluan dan yang mana yang harus kita buang. Contoh yang nggak important dan nggak urgent kan apa? Misalnya gini, Kak Tepi kerjakan ya laporan bulan Juni dari minggu pertama sampai minggu kedua. Tiba-tiba kan Kak Tepi buka laptop dia. Terus pas dia buka laptop, keluarlah itu pop up dari Pinterest misalnya. Ini apa baju gitu kan. Terus cantik kali bajunya dibukanya. Nah, itu yang tadi tuh yang di Q4 ya, yang not important dan not urgent itu bisa membuat waktu kita untuk yang melakukan important itu tadi jadi terbuang gitu. Atau contoh misalnya gini, besok hari Minggu kita ada pertemuan dengan keluarga yang membahas tentang anak kita mau kuliah di mana gitu ya. Maksudnya ini hubungannya kenapa harus ada pertemuan keluarga, karena mungkin anaknya ini akan kita titipkan dengan keluarga kita yang lain di kota lain misalnya gitu. Terus yang kedua ada arisan di komplek. Yang ketiga ada yang ngajak gopi-gopi gitu. Nah, kita mau pilih yang mana nih di antara tiga ini? Yang mana yang paling important? Ya kalau misalnya gopi-gopi ya nanti aja lah, mungkin bisa minggu depannya lagi. Terus kalau yang arisan komplek, kalau misalnya kita nggak datang nanti kita dibilang kok lah, terus kita nggak tahu update itu gimana ya. Tapi tetap kita pasti akan punya priority gitu. Jadi kebanyakan orang termasuk aku sendiri kadang-kadang manajemen waktunya tuh masih kacau.
nggak tahu gitu mana yang mau diduluin gitu. Karena mungkin kita dapat tugas nih dari bos kita, tiba-tiba dapat lagi nih dari customer misalnya kayak gitu kan. Itu kan customer itu kan juga penting, bos kita juga penting gitu. Mana yang mau kita duluin? Jadi ini habit ketiga adalah kebiasaan kita untuk menempatkan prioritas itu yang di nomor satu. Dan selanjutnya untuk second, third dan segala macamnya itu di selanjutnya gitu, yang tidak terlalu prioritas. Gitu. Next bang. Nah ini rekapan dari habit 1 sampai 3. Ketika kita sudah menguasai 3 habit ini, maka kita akan mendapatkan kemenangan pribadi. Artinya, 1, kita tadi udah jadi orang yang proaktif. Kita mampu mengatur pikiran kita menjadi orang yang berpikir positif. Tidak berpikir negatif terhadap apapun situasi yang terjadi. Yang kedua, kita sudah setting goal di dalam diri kita. Untuk menjadi seseorang yang punya habit kedua ini, kita harus disiplin. Jadi kalau misalnya ketika kita udah setting goal, terus kita nggak disiplin, itu gagal memang. Bukan berarti kita kaku ya. Pokoknya kita tetap berada di jalur, berada di track. Nah, yang ketiga adalah habit ketiga tadi, put first thing first, artinya kita sudah mampu memanage waktu kita. Nah, dari 3 habit ini, artinya kita mampu menguasai diri kita. Menjadi pribadi yang disiplin. Dan kita mendapatkan kemenangan terhadap diri kita sendiri. Itu susah banget. Kemenangan terhadap diri sendiri itu susah. Next-nya, Bang. Habit keempat adalah think win-win. Jadi kita harus punya kebiasaan untuk berpikir win-win. Jadi sama-sama menang, bukan win-lose gitu terhadap orang lain. Jadi habit think win-win ini adalah habit pertama untuk mendapatkan kemenangan publik. Ya, dimana kalau kita punya pemikiran think win-win, kita akan membuat diri kita happy dan orang lain pun happy. Next, Bang. Karakter seseorang yang punya habit win-win adalah dia punya integritas. Tadi udah dijelasin di awal ya, di slide yang ketiga tadi. Kita punya integritas, di mana orang yang punya integritas itu orang yang seperti apa sih? Dia selalu berkomitmen terhadap perkataannya dan perbuatannya. Dia punya komitmen. Jadi dia dapat dipercaya gitu. Itu orang yang punya integritas. Dia apapun yang dia katakan itu pasti yang akan dia lakukan. Sehingga dia punya diberi kepercayaan yang besar oleh orang lain gitu. Nah, yang kedua karakternya adalah maturity. Di mana dia mempunyai kedewasaan dalam berpikir dan dalam perbuatannya ya. Nah, yang ketiga adalah kelimpahan mental tadi, abundance mentality. Nah, abundance mentality ini memang harus apa ya? Dia nggak bisa langsung didapatkan ibaratnya gini loh. Dia dari lahir tuh pasti dia punya mental yang bagus gitu. Enggak, itu memang juga harus dibiasakan gitu, dilatih terus gitu. Next, Bang. Ini habit kelima. Habit kelima ini seek first to understand, then to be understood. Artinya kita harus mengerti orang lain dulu, baru kita bisa dimengerti. Itu sama dengan empathy. Jadi kita punya empathy terhadap orang lain. Tapi bagaimana caranya kita untuk mendapatkan empathy itu? Nah, kita pertama kali mengerti dulu orang lain itu, baru kita bisa dimengerti oleh orang lain gitu. Gimana sih contohnya? Contohnya misalnya kayak gini, ini kan lagi situasi COVID nih.
terus ada tetangga kita atau saudara kita gitu ya, dia minta tolonglah sama kita, tolonglah aku soalnya mau ada pekerjaan tapi aku nggak ada yang jagain anakku gitu. Sementara aku mau bayar orang untuk jaga anakku, aku nggak punya uang gitu. Nah, kita juga kan butuh pekerjaan, butuh waktu juga untuk bekerja. Di mana kita pun sebenarnya nggak bisa jagain anak dia. Gitu. Gimana caranya supaya kita tidak akan terjadi masalah dengan keadaan ini? Gitu. Sementara ini tetangga di sebelah rumah kita. Gitu. Nah, pertama kita harus mengerti posisi situasi dia dulu gitu. Oh iya ya, kasihan juga ya dia nggak bisa kerja karena dia harus jaga anak gitu. Tapi nanti kalau aku jagain anak dia, aku nggak bisa berangkat kerja dong. Gitu. Terus caranya gimana gitu? Halo Bang Kardo. Jadi caranya Gimana ya caranya? kita bilang, caranya kita ngomong dulu nih seperti ini. Ya aku ngerti sih keadaan kamu sekarang, anak kamu nggak ada yang jaga. Terus sementara kamu kan mau kerja ya, sama lah. Aku juga sebenarnya butuh pekerjaan juga gitu. Aku juga butuh waktu untuk bekerja juga, tapi kayaknya aku nggak bisa kalau misalnya aku harus jagain anak kamu. Gimana kalau misalnya kita sama-sama minta tolong sama bapak yang itu gitu, maksudnya tetangga di situ juga gitu, atau ibu yang di tetangga situ. Jadi kita ngomong dulu bahwa kita mengerti keadaan dia gitu, kita berikan empati dulu sama dia, kemudian kita jelaskan keadaan kita sehingga dia pun mengerti. Bukan misalnya, aduh nggak bisa, aku mau kerja, aku nggak ada waktu untuk jaga anak. Nah itu tidak menyelesaikan masalah, tapi akan membuat satu masalah baru. Jadi di sini ada kata-kata mutiara lagi dari Stephen R. Covey. Nah katanya apa? Kebanyakan orang itu dia mendengarkan orang lain bukan untuk mengerti, tapi dia mendengarkan orang lain untuk menjawab atau memberikan komen. Jadi kebanyakan orang itu seperti itu. Dia dengerin orang lain nih, tapi dia sebenarnya dia lagi nunggu nih. Aku mau ngomong, aku juga kayak gini, aku juga kayak gini. Dia mau jawab gitu sebenarnya. Kebanyakan orang seperti itu, tapi tidak semua orang seperti itu. Next Bang. Ya, ini jadi habit kelima itu sebenarnya adalah masalah komunikasi. Nah, komunikasi itu yang kita kenal kan reading sama writing, membaca sama menulis, ya. Bagaimana dengan mendengar? Kebanyakan orang itu kalau nggak nulis komen, dia membaca komen gitu. Jadi kalau nggak bikin status, dia membaca gitu. Nah, bagaimana dengan mendengar? Mendengar itu kan artinya sebenarnya membaca juga ya, tapi mendengar itu lebih kepada mengerti apa yang sudah disampaikan. Next Bang. Ini tadi mendengar, listening. Ketika kita mendengar, kemudian kita memfilter yang sudah masuk ke dalam apa yang kita dengar itu, baru kita memprepare atau menyiapkan apa yang mau kita jawab dari yang sudah kita dengar tadi. Gitu. Next Bang, biar lebih jelas lagi. Jadi ketika kita mendengar sesuatu pernyataan nih, satu statement lah, satu pernyataan, itu ada 4 respon. Ada 4 respon yang akan terjadi. Nah, yang pertama adalah evaluating atau evaluasi. Jadi, misalnya nih gini, Kak Lia ngomong kayak gini, Lil, ya apa itu kemarin ngomong sama aku kayak gini lah, kata Kak Lia. Terus, aku dengerin nih. Nah, kalau aku evaluasi, artinya aku menjudge pernyataan Kak Lia tadi itu setuju atau enggak. Jadi Kak Lia ngomong kayak gini, Kak Ulil,
eh, tetangga aku itu kan jahat kali sama mamanya, masa dia gini gini gini, misalnya kayak gitu kan. Nah, aku boleh pilih antara aku setuju atau enggak dengan pernyataan Kak Lia tadi itu. Artinya aku mengevaluasi kata-kata dia gitu. Iya, Jadi sering kali ya tuh kayak gitu memang. iya memang. Sekali tuh, gosip aja. Iya, itu yang pertama. Nah, yang kedua namanya probing. Nah, probing ini misalnya Kak Lia ngomong, tetangga aku kayak gini ya, Lil. Nah, di dalam pikiran aku gini, aku punya pertanyaan untuk Kak Lia dari sudut pandang aku sendiri. Apa Bang Kiki? Aku punya pertanyaan dari sudut pandang aku sendiri, itu namanya probing. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya advising atau memberi nasihat. Jadi kan Kak Lia tadi ngomong, Aulil tetangga aku tuh jahat kali dia, masa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, terus aku bilang, bukan kayak gitu Kak Lia, mungkin dia tuh kayak gini keadaannya. Jadi harus ngerti lah, itu advice, artinya memberikan nasihat. Gitu. Jadi yang keempat adalah interpreting atau interpretasi. Nah, itu kita memberikan analisa dari beberapa kebiasaan atau motif dari sesuai dengan experience kita atau pengalaman kita gitu. Jadi misalnya kayak tadi gitu, dia sebenarnya lebih mirip sama advising sih, tapi kita sudah menganalisa tetangganya Silia ini tadi seperti ini. Nah, kita akan memberikan analisa dan sesuai dengan experience-nya kita gitu. Jadi itu respon terhadap satu pernyataan. Nah, ini responnya ini tidak bisa juga sekalian diberikan atau diberikan satu-satu gitu. Next, Bang. Mana, Bang? Oke. Ini tadi kita masih ngomong tentang mendengar ya, listen. Jadi tingkat orang mendengar itu ada 5 tingkat. Yang pertama, ignoring atau mengabaikan. Contoh misalnya kayak gini, kami lagi minum kopi nih di kantinnya Bang Cos, kantin Erni. Ceritalah Kak Lia sama aku. Kak Lia aja cerita deh. Cerita ya. Lil, aku capek kali lah, Lil, pulang kerja aku gini. Memang Silia kayak gitu, memang cocok dia jadi bahan contoh. Jadi aku main HP aja Kak. Pokoknya sebelah aja gitu aku dengerin Silia. Itu namanya ignoring ya. Jadi mengabaikan. Silia cakap apapun gak aku dengerin. Jadi cuman masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah terus, Pigi Silia, marah deh. Habis itu, yang kedua, woi lihat. Yang kedua adalah pretend listening. Artinya dia pura-pura mendengar. Ya kan? Pura-pura dengar, oh iya, oh kayak gitu ya. Oh iyalah, padahal dia sebenarnya nggak denger, dia tuh sambil mikirin yang lain kemana-mana, melayang-layang gitu pikirannya gitu. Jadi dia pura-pura dengerin gitu. Nah yang ketiga selective listening. Jadi dia memilih apa-apa yang sudah disampaikan oleh lawan bicaranya gitu. Jadi misalnya lawan bicaranya ngomong ini, itu dia dengerin. Ada lagi yang ngomong dia nggak mau dengerin gitu. Jadi dia selektif gitu, dia pilih-pilih. Yang keempat attentive listening. Artinya dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Semua yang diomongin sama Lia itu didengarkan. Lia ngomong, oh tadi aku di kantorku ada gini-gini Lil, oh iya gitu. Semua didengerin pokoknya. Nah, tapi yang kelima, empathic listening itu dia mendengarkan dengan hatinya. Artinya, apapun yang disampaikan oleh lawan bicaranya, dia berusaha untuk mengerti dan memahami. Gitu. Jadi, empathic listening ini sangat dibutuhkan untuk habit kelima ini. Di mana kita mengerti dulu tentang orang lain, baru kita bisa dimengerti oleh orang lain. Pasti teman-teman kan ada kan yang seperti itu. Misalnya, oh saya kok siapa itu kayak gitu ya sama aku ya, dia nggak mau lah bantuin aku beresin rumah, nggak mau dia bantuin aku pindah-pindahan. Kita nggak bisa langsung nyalahin gitu, kita nggak bisa langsung nyalahin
teman kita itu nggak mau bantuin pindahan, mungkin sebelum kejadian dia minta tolong pindahan ini ada sesuatu yang membuat temennya ini nggak mau bantuin gitu. Jadi ketika kita mau dimengerti, kita harus mengerti dulu orang lain. Kesimpulannya seperti itu. Kemudian next Bang. Nah, ini habit yang ke-6 belum next. Sinergis. Habit yang ke-6 synergize. Jadi fotonya ini sinergi ya. Mungkin Bang Cos pasti udah biasa lah ini ya Bang Cos. Tim ya Bang. Sinergize itu diibaratkan begini. 2 atau lebih kepala itu better daripada 1. Gitu. Jadi kepala itu di sini maksudnya adalah pemikiran ya. Pemikiran. Jadi kalau misalnya satu orang memikirkan satu masalah, pasti dia capek sendiri kan. Tapi ketika dia dibantu oleh temannya 1 orang atau lebih, itu pasti dia akan lebih baik hasilnya dari yang dipikirkannya itu. Itu yang namanya sinergi. Jadi saling bekerja sama. Next Bang. Ih, kok oleh Bang Kardo? Dia nanya mulut 2 tadi Bang Kardo. Left ya. Oh gitu ya. Lanjut. Nah, sinergi itu adalah creative of cooperation. Jadi satu kerjasama yang kreatif gitu. Itu teamwork. Kemudian dia menghasilkan satu solusi untuk satu problem, tapi solusinya pasti yang lebih keren gitu. Dimana teamwork tadi itu. Jadi beberapa kepala itu akan menghasilkan suatu karya yang lebih bagus dibandingkan dengan satu kepala. Jadi kalau kita di dalam teamwork itu kan pasti punya pemikiran yang berbeda-beda ya, punya pendapat yang berbeda-beda. Contoh lah misalnya kayak kita kemarin jadi panitia reuni. Jadi panitia reuni kan pasti ada yang ngomongnya, oh kita buatnya kayak gini aja. Yang satu ngomongnya, oh kita buatnya kayak gini aja gitu. Itu adalah perbedaan pendapat. Tapi perbedaan itu jangan kita jadikan suatu masalah. Karena perbedaan itu bisa kita jadikan kekuatan. Di mana perbedaan-perbedaan ini tadi kalau kita gabungkan akan menjadi satu karya yang lebih keren lagi. Setuju kan? Setuju. Nah, ini ilustrasinya next Bang. Ilustrasinya di sebelah kiri itu ada problem, kemudian di sebelah kanan ada result. Jadi, untuk menghasilkan result yang berhubungan dengan sinergi tadi, kita menggunakan habit 4 dan 5 di dalam prosesnya. Habit 4 tadi kan think win-win, habit 5 empathy. Nah, supaya menghasilkan result yang bagus, yang bersinergi, kita harus punya habit think win-win dan empathy. Pasti akan menghasilkan result yang keren. Gitu ilustrasinya. Next Bang. Aduh. Ini habit yang terakhir, sharpen the saw. Sharpen the saw kan arti sebenar-benarnya adalah mengasah pedang. Mengasah pedang. Jadi sharpen the saw ini adalah kita memberikan diri kita sendiri ya. Memberikan preserve untuk diri kita sendiri. Greatest aset yang kita miliki di dalam diri kita itu kita asah gitu. Next Bang, ini biar jelas sharpen the saw itu seperti apa sih? Ini sharpen the saw itu adalah balancing antara body, heart, mind, and spirit. Gitu. Jadi tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, sama spirit kita itu semuanya balance. Semuanya diberi makanan yang sehat gitu. Jadi kalau body kita kasih makanan yang sehat,
Kemudian kita exercise, ya berolahraga gitu, kayak Bang Cos kan naik sepeda misalnya gitu kan. Kemudian kita beristirahat, karena semua manusia pasti butuh istirahat, jangan begadang terus. Terus gimana dengan heart kita atau jiwa kita tadi? Kita membuat social life kita itu punya arti gitu. Jadi kita membuat relation dengan orang-orang yang menurut kita penting gitu. Contoh ya seperti kita inilah, teman-teman IK594 ini kan punya meaningful yang sangat besar buat kehidupan aku sendiri gitu ya. Jadi kita membuat connection dengan orang-orang yang kita rasa penting gitu. Itu memberikan makanan untuk jiwa kita. Kemudian yang ketiga adalah mind. Mind-nya itu apa? Kita harus tetap belajar, membaca, menulis, dan mengajar gitu. Mengajar ini bukan berarti kita harus jadi dosen atau jadi guru ya. Ya mengajar tuh sama lah kayak misalnya apa ya? Misalnya gini. Kayak Bang Cos lah gitu misalnya ya. Bang Cos kan dia punya pengalaman di IO gitu ya. Terus nanti teman-teman kan pasti di company masing-masing kan butuh, misalnya mau buat acara atau apa, pasti kan butuh masukan tuh. Menurut Bang Cos ini kayak mana ya Bang, supaya nanti acara di kantor saya tuh bagus gitu. Nah itu termasuk salah satu adalah teaching, berbagi dengan orang. Sama kayak misalnya kayak misalnya Bang Carlo juga ya. Bang Carlo kan dia punya skill apa ya, construction dan lain-lain gitu ya. Misalnya nanti ada teman-teman yang mau bikin bangunan atau apapun, pasti kan nanti nanya-nanya sama dia gitu kan. Karena dia memang punya skill di mana mungkin nggak semua orang punya gitu. Masing-masing kita punya skill yang teman kita mungkin nggak punya dan kita butuh berbagi itu. Gitu. Itu termasuk dari kita kasih makanan untuk mind kita, untuk pikiran kita. Kemudian yang keempat adalah spirit. Nah ini pasti semua orang butuh ya, terutama di agama. Jadi kita butuh yang namanya praying, berdoa. Ada yang ke gereja, ada yang ke masjid. Kemudian ada yang misalnya memberikan ceramah, dia berbagi ilmu pengetahuannya tentang spirit gitu. Terus ada yang misalnya suka meditasi, yang suka yoga. Terus ada yang suka dengerin musik, ada yang suka melukis, ada yang suka menari, atau misalnya oh saya sukanya camping gitu karena dia suka berinteraksi dengan alam gitu. Jadi keempat elemen ini harus kita berikan makanan yang sehat supaya kita bisa mengerjakan habit 1 sampai 6 tadi. Gitu. Kalau misalnya kita udah punya persiapan nih, oh saya bisa nih punya habit 1 sampai 6, tapi habit ke-7-nya nggak dikerjain ya sama aja, kita nggak istirahat misalnya, atau kita karena saking sibuknya mengejar habit 1 sampai 6, kita nggak makan-makan, atau misalnya kita nggak berteman sama orang lain, nggak mungkin kan. Nah, jadi habit yang ke-7 ini juga penting. Gitu. Terus next Bang, ini yang terakhir sebagai penutup. Ya, ini saya contek dari kata-katanya Aristoteles ya. Apa yang kita lakukan berulang-ulang. we are what we are repeatedly do. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi excellence itu atau kehebatan itu bukanlah satu act, tapi itu adalah satu habit, adalah suatu kebiasaan. Jadi apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah diri kita. Kebiasaan-kebiasaan itulah diri kita. Ya, jadi kalau kita kebiasaannya jujur, maka itu adalah diri kita, jujur. Kalau kita kebiasaannya adalah disiplin, itulah diri kita, disiplin. Gitu. Sekian presentasi saya hari ini, semoga nggak bikin pusing dan semoga cukup membantu buat teman-teman. Terima kasih. Oke, teman-teman,
bisa diaktifkan lagi kembali ininya, apa namanya, sound-nya. Halo, teman-teman semua. Thank you, Kak Ulil. Ya, kita give applause ke Kak Ulil ya, give applause ke Kak Ulil. Tok. Terima kasih Kak Ulil, menarik sekali.